Halo. Pur. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Nazara Kamulatunisa. Saya Syahla Lutfianisa. Saya Muhammad Rizkyandika. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita. Pengertian pendapatan per kapita berhubung dengan kemajuan dan tingkat kemakmuran suatu negara. Ini artinya pendapatan per kapita menjadi acuan atau tolak ukur dari kesejahteraan suatu negara. Namun, apa sih pengertian dari pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita sendiri diartikan sebagai pendapatan rata-rata penduduk tiap orang dalam sebuah negara. Menurut Sukirno, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara atau suatu daerah yang dihitung berdasarkan periode tertentu. Biasanya adalah 1 tahun. Pendapatan per kapita negara dihitung dari pendapatan daerah dan jumlah penduduknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional yang dibagi oleh jumlah penduduk. Manfaat pendapatan per kapita. 1. Sebagai alat pembanding antar negara. Manfaat pertama dari penghitung pendapatan per kapita adalah sebagai alat pembanding antar negara. Pembanding antar negara yang dimaksud adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan negara dan kemakmuran penduduk suatu negara. Sebab, dengan menghitung pendapatan per kapita, maka dapat mengetahui tingkat ekonomi suatu negara. Maka dengan mengetahui perhitungan pendapatan per kapita, maka bisa membandingkan kesejahteraan dan tingkat ekonomi setiap negara dan mengetahui perbandingan ekonominya. Yang kedua, informasi tingkat kesejahteraan dari tahun ke tahun. Perhitungan pendapatan per kapita setiap negara dihitung setiap tahunnya, sehingga kondisi ekonomi negara dan penduduk juga dapat diketahui setiap tahunnya. Melakukan perhitungan pendapatan per kapita bermanfaat sebagai informasi tingkat kesejahteraan dari tahun ke tahun, baik itu untuk negara maupun penduduk. Informasi ini nantinya dapat digunakan untuk mengetahui keadaan ekonomi negara tertentu, sehingga bisa diketahui apakah tingkat ekonomi negara maju atau mengalami kemunduran. Yang ketiga, mengetahui kemajuan pembangunan negara. Pembangunan negara juga dapat diketahui dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang diketahui dari perhitungan pendapatan per kapita. Pembangunan negara ini dapat menjadi patokan atau acuan apakah negara tersebut merupakan negara maju atau negara berkembang atau juga bisa negara yang tertinggal. Yang keempat dan juga yang terakhir, yaitu mengetahui data kependudukan. Perhitungan pendapatan per kapita ini tidak hanya memanfaatkan untuk mengetahui kegiatan ekonomi negara dan penduduk, tapi juga bisa bermanfaat untuk mengetahui data kependudukan untuk melakukan perhitungan pendapatan per kapita. Maka diperlukan juga data penduduk suatu negara itu dan dilakukan setiap tahunnya. Maka dengan melakukan perhitungan pendapatan per kapita dapat membantu mengetahui data kependudukan, apakah penduduk suatu negara bertambah, berkurang, atau tetap setiap tahunnya. Tidak hanya itu, pengetahuan pendapatan per kapita juga bermanfaat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduknya. Faktor-faktor pengaruhi pendapatan per kapita antara lain: pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, pertumbuhan ekonomi suatu negara semakin besar pula pendapatan per kapitalnya. Jumlah penduduk, jika pertumbuhan penduduk selalu cepat, pendapatan per kapital bisa menurun karena pendapatan total harus dibagi kelebihan banyak orang. Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat dengan pendidik dan keterampilan tinggi cenderung menghasilkan produktivitas dan pendapatan lebih besar. Lapang kerja dan tingkat pengangguran. Semakin banyak kesempatan kerja dan rendahnya pengangguran akan meningkatkan pendapatan per kapita.
Batasan pendapatan per kapita. Berikut beberapa keterbatasan atau kelemahan indikator ini. Tidak mencerminkan distribusi pendapatan. Bisa saja pendapatan per kapita tinggi, tetapi sebagian besar kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya. Contoh, negara dengan kesenjangan sosial tinggi. Tidak memperhitungkan daya beli dan perbedaan harga antar daerah atau negara. Biaya hidup di suatu daerah mungkin jauh lebih mahal daripada di daerah lain, sehingga angka pendapatan per kapita belum tentu mencerminkan kesejahteraan real. Tidak memperhitungkan faktor non-ekonomi. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga oleh faktor kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lingkungan. Contoh dunia nyata pendapatan per kapita. Secara statistik, kedua negara memiliki pendapatan per kapita yang sama. Namun, kenyataan hidup penduduk di negara A jauh lebih baik karena rata-rata pendapatan mereka benar-benar dinikmati oleh mayoritas penduduk. Contoh ini membuktikan bahwa PPC harus dilihat bersamaan dengan indikator pemerataan seperti koefisien Gini untuk menilai kemakmuran yang sebenarnya. Kesimpulan dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan indikator awal yang penting untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara dan membandingkan standar hidup rata-rata secara global. Meskipun angka yang lebih tinggi umumnya dikaitkan dengan kesejahteraan yang lebih baik, keterbatasannya yang paling krusial adalah tidak mampu mencerminkan pemerataan pendapatan dan kualitas hidup non-moneter. Oleh karena itu, para ekonom selalu menyarankan untuk menggunakan PPC bersama dengan indikator sosial dan pemerataan lainnya, seperti PM dan Gini ratio, untuk mendapatkan gambaran kesejahteraan yang sesungguhnya. Sekian dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's been on my mind? I wanna be orang munafik cek lagi. Sekian dari kami yang bener apa Ra? Sekian dari kami kelompok 7. Jangan kepedean apa jadi manusia. Emang pikiran manusia lu doang pede banget najis. Lu di situ. Tuh, nggak usah ngomong dulu apa orang otak. Gak apa-apa, nanti dikat sama gua. Bang misi. Pak, ih. Bisa-bisanya murid marahin guru.